Remaja masjid pecinta Bahlil atau disingkat Remas Pentil adalah salah satu meme yang gue dapat di sosial media mengenai Pak Bahlil itu sendiri gitu. Dan teman-teman semua, pada konten bahas kali ini kita akan ngomongin tentang relawan Pak Bahlil atau relawan Partai Golkar lebih tepatnya yang melaporkan para pembuat meme yang dikatakan oleh para tiga organisasi relawan ini mengarahkan kepada ujaran kebencian kepada Pak Bahlil. Selamat datang di konten bahas. Relawan Pilar 08, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, dan juga Angkatan Muda Partai Golkar. Tiga organisasi yang gue sebutkan tadi adalah tiga organisasi yang melaporkan para pembuat-pembuat meme yang ada di media di Indonesia, yang melaporkan atas dasar meme yang mereka buat atau para akun-akun di media ini yang buat, itu udah bukan lagi tentang kritik para pejabat publik, tapi udah ngeranah kepada pencemaran nama baik. Yang dimana hal ini adalah fenomena yang lucu banget bagi gue, karena gue menghabiskan 1/3, 1/4 dari hari gue untuk memang baca meme, nontonin meme, bahkan ngelihat gambar-gambar meme, dan memang banyak sekali, betul sekali, memang banyak sekali meme tentang Pak Bahlil ini berkeliaran. Entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, entah itu di YouTube, entah bahkan itu di Facebook sekalipun gitu. Banyak banget memang yang membuat meme Pak Bahlil. Salah satunya adalah yang gue sebutkan tadi di awal. Dan hal yang kayak gini teman-teman membuat gue tertarik juga karena ini menjadi concern gue sebagai penikmat meme dan juga sebagai orang yang melihat meme itu sebagai bentuk hiburan. Kenapa bisa sampai dilaporkan gitu. Nah, setelah gue gali-gali lagi informasinya tentang meme seperti apa yang dilaporkan oleh para tiga organisasi ini ke para Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik, tentunya UU ITE, yang dimana itu pasal aduan atau delik aduan, sehingga ya tiga organisasi ini kalau menurut keyakinan gue berdasarkan delik aduan dan hukum yang mereka gunakan sebagai dasar pelaporan kepada para pembuat meme Bahlil ini tidak akan mungkin gitu. Nah, yang gue dapat informasinya teman-teman, meme yang dilaporkan oleh tiga organisasi ini adalah meme-meme yang memang bisa dikatakan oleh para tiga organisasi ini itu sebagai bentuk ujaran kebencian atau penghasutan untuk membenci Pak Bahlil. Contoh meme-nya adalah hudu pakai bensin. Yang pertama. Yang kedua, itu lempar jumroh pakai batu bara. Yang dimana kalau menurut keyakinan gua, teman-teman, kalau contoh meme yang dilaporkan adalah dua meme seperti itu, bagi gue itu bukan penyemaran nama baik malah. Itu adalah meme yang objektif. Karena mereka berfokus kepada kebijakan yang diambil oleh Pak Bahlil selama dia menjabat sebagai Menteri SDM. Salah satu contohnya yang bisa kita ambil ada misalnya wudhu pakai bensin. Ini tentunya berdekatan banget yang kasus lagi rame kemarin. Tentang kebijakan impor satu pintu lewat Pertamina. Yang dimana itu bikin masyarakat kesel banget. Ya karena kesannya monopolistik gitu. Jadi membuat Pertamina itu nggak punya saingan lah. Sehingga mereka yang ngatur pasar segala macam. Dan ditambah masyarakat juga memilih untuk menggunakan BBM swasta ya karena mereka tidak ingin menggunakan BBM bersubsidi. Dan kalau sekiranya satu pintu impornya ya apa bedanya antara Pertamina, Shell, BP, dan yang lain-lain, Vivo gitu. Apa bedanya? Masyarakat kesel, ya tentunya masyarakat ngelampiasinya ya dengan banyak hal. Ada yang mungkin ngekritik, ada yang mungkin protes, ada yang mungkin aktif komen di media-media, atau bahkan ada yang bikin meme. Dan meme adalah itu gitu loh. Hudu pakai bensin gitu.
Dan gue pun bisa dibilang nggak paham. Nggak paham karena kalau sekiranya memang meme yang seperti itu dianggap sebagai ujaran kebencian, to be honest, I've seen a lot of worse. Gue udah ngeliat banyak sekali meme-meme yang lebih buruk. Yang dimana, ya tentunya, ngarahnya ke Pak Bahlil gitu. Karena gini teman-teman, sebagai penikmat meme, dan juga komedi, gue bisa paham bahwa orang-orang tuh bukan kesel secara personalnya Pak Bahlil. Orang-orang kesel karena kebijakannya Pak Bahlil. Kebijakan Pak Bahlil bikin masyarakat marah. Kemarahan tersebut ngebikin mereka kesal sama Pak Bahlil. Kekesalan mereka atau kekecewaan mereka, mereka lampiaskan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah meme. Dan tentunya hal yang kayak gini bukan hal yang benar-benar harus benar-benar dilaporkan mengetahui bahwa Pak Bahlil sendiri yang selama 1 tahun dia menjabat sebagai Menteri ISDM, dia udah banyak bikin banget kebijakan-kebijakan yang aneh. Raja Ampat salah satunya, kelangkaan LPG yang menelan 1 korban jiwa yaitu lansia yang kecapean gara-gara harus jalan beberapa kilometer hanya untuk dapat gas LPG, pulangnya meninggal di jalan karena kecapean. Etanol di dalam BBM yang dimana ada 2 versi ya, yang gue dapatnya ada 2 versi. Ada yang 3,5% campuran BBM di dalam etanol di dalam BBM, ada yang bilang 10% campuran etanol di dalam BBM. 4 dari kasus itu aja, itu bikin ramai banget masyarakat. Dan tentunya masyarakat kecewa, dan masyarakat kecewa ya tentunya ngelampiasin. Sayang sekali memang untuk dikatakan bahwa orang yang membuat kebijakan tersebut adalah Pak Bahlil. Kinerjanya tidak terlalu disukai oleh banyak orang. Keputusan yang dia ambil bikin kesal banyak orang. Kebijakan yang ia buat seringkali rasanya tidak berbasis kepada evidence, tidak berbasis kepada data yang ilmiah, sehingga ya tentunya itu bikin masyarakat marah. Dan kalau sekiranya nggak pengen ada meme-meme yang seperti itu lagi, yang dikatakan oleh 3 organisasi ini ngarah untuk memang membenci Pak Bahlil, atau bahkan personalnya Pak Bahlil, perbaikin kinerja dong, bukan malah ngelaporin. Karena gini, sesimpel gini, kalau kinerjanya baik, masyarakat gak marah. Kalau masyarakat gak marah, masyarakat gak akan berekspresi. Dan itu kan berbalik. Kebijakan yang dia ambil buruk, masyarakat kesel mengekspresikan. Ekspresinya adalah lewat meme. Maka solusi yang baiknya adalah perbaikin kinerja. Bukan malah ngelaporin orang yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan yang Pak Bahlil ambil. Ya toh? Karena gini, masyarakat tuh, Indonesia terutama, adalah orang yang paling kreatif bagi gue. Apapun yang terjadi di Indonesia, itu bisa dijadiin joke sama masyarakat Indonesia. Bahkan kalau lu nggak percaya, kita bisa lihat masa COVID. COVID, di saat dunia ramai, dunia ketakutan, Indonesia masih bisa bikin jokes tentang COVID. Masih bisa bilang bahwa di Indonesia kenapa COVID gak bisa masuk karena dilindungin dukun. Kreativitas orang Indonesia itu setinggi itu. Dan sekarang dengan Pak Bahlil ngebuat kebijakan yang aneh-aneh, kebijakan yang bikin masyarakat sebel, ya malah ngasih umpan atau malah ngasih sasaran untuk dijadiin bahan kreativitas mereka. Dan gak usah jauh-jauh, Selios itu udah bikin survei tentang menteri dengan kinerja terburuk. Pak Bahlil nomor 1, poinnya negatif 115. Udah saatnya bukan ngelaporin mereka, perbaikin kinerja. Dan kalau sekiranya memang betul laporan ini diterima, maka jujur aja gue bakal takut.
Kalau laporan dari 3 organisasi ini terhadap para pembuat meme ini diterima oleh Bareskrim Polri, takut gue. Kenapa gue takut? Ya simple. Karena kalau sekiranya komedi, meme loh. Meme yang memang tujuannya untuk bikin orang ketawa, itu bisa dijadiin suatu hal yang bisa bikin gue di penjara, gue jadi takut untuk bisa mengekspresikan diri gue secara lucu. Gue bahkan bakal takut untuk ketawa. Karena gue percaya sekali bahwa komedi adalah kekuatannya orang lemah untuk mengatakan apa yang dia kecewakan, untuk mengatakan keresahan mereka terhadap orang-orang yang lebih kuat. Bukan gue yang bilang, Bintang Emon yang bilang di podcast dia sama Pak Bagus Mulyadi. Di Tempo pun Bintang Emon bilang kayak gitu. Dan itu betul. Gue sangat percaya bahwa komedi adalah jurnalnya kekecewaan orang-orang lemah. Karena mereka tahu mereka tidak bisa melawan orang yang lebih kuat, sehingga mereka menertawakan kondisi. Dan gue yakin banyak sekali orang di Indonesia yang hanya butuh satu hal. Dibantu untuk menertawakan kondisi. Kalau lu nggak percaya, Mensrea Panji Pragiwaksono, 10.000 penonton, menjadi salah satu show stand-up comedy terbesar di Asia Tenggara. Dengan ngomongin politik di momen dimana masyarakat takut karena lagi lusuh Indonesia. Tanggal 28 Agustus sampai tanggal 31 Indonesia lagi rusuh. Bang Panji, Mensrea berhasil dilaksanain dan orang-orang datang untuk memang dibantu untuk menertawakan kondisi. Dan it's going to be sucks kalau memang hal-hal yang kayak gini itu dijadikan perkara yang besar. Dan gue masih dengan pendirian gue bahwa ini adalah kasus yang lucu. Dan bahkan Pak Bahlilnya pun nggak tahu. Pak Bahlilnya pun nggak tahu ada laporan itu. Nggak tahu Pak Bahlil ada orang yang melaporin orang yang bikin meme relawan-relawan ya. Dan ini delik aduan yang dipakai. It's going to be so weird. Dan gue nggak kaget bahwa relawan-relawan ini selalu lebih aktif daripada tokohnya sendiri. Dan ini udah terjadi puluhan kali di Indonesia. Terutama ya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi sering kali para relawan-relawannya ngelaporin orang-orang yang bikin suatu hal yang dirasa menjelekkan nama Pak Jokowi dan Pak Jokowinya pun nggak tahu. Tapi mereka ngelaporin. Banyak udah kejadian. Fanatismenya itu loh yang gue pertanyakan. Dan akan selalu menjadi hal yang aneh aja bagi gue di saat orang yang secara langsung dikatakan dijelekan namanya sebagai pejabat publik, mereka tuh nggak tahu bahwa ada relawan yang melaporkan yang menjelekkan dia gitu. Ini kan kesannya kayak jadi fanatisme karena orang yang kalian bela, organisasi-organisasi relawan ini bela, itu nggak tahu bahwa ada orang yang bikin meme. Dan bisa-bisanya yang repost bakal disisir. Udah gila kali lu. Bayangin satu meme, 20 juta orang yang repost, 20 juta orang yang like. Masa lu pengen sisir 20 juta? Ngabisin tenaga dong. Makanya, udah. Konten ini akan gue akhiri dengan satu hal. Jangan ngeribetin ekspresi masyarakat. Kerja dulu yang baik. Karena, percaya deh, masyarakat kalau kinerja para menteri, kinerja para pejabat publiknya baik, gitu ya, masyarakat gak akan marah, masyarakat gak akan mengekspresikan kemarahan tersebut. Bisa belajar dari apa? Bendera One Piece. Udah, itu aja bagi gue. Dan gue gak akan bikin konten ini lama-lama. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue cukupkan aja kontennya sampai kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana. Ciao.